Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fathaillah Majid dari Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Pada kesempatan ini saya akan menganalisis kasus pelecehan seksual yang dialami siswi PKL di kantor kelurahan. Kasus pelecehan seksual yang dialami 3 siswi SMK itu pertama kali mencuat usai disampaikan Kepala Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Tangerang Selatan. Dua di antara korban berusia 16 tahun dan satu di antaranya berusia 17 tahun. Ketiga korban berada di satu SMK yang sama. Awal mula pelecehan seksual itu terjadi saat ketiga korban mengikuti PKL sejak tanggal 2 November 2021 di Kelurahan Jombang. Terduga pelaku atau S merupakan pegawai magang yang menjadi mentor dari anak-anak PKL tersebut. Menurut laporan dari orang tua, korban pelecehan seksual yang dialami ketiga korban tidak dialami setiap hari, sebab ketiganya tidak menjalani PKL setiap hari di Kelurahan Jombang. Pelecehan seksual itu dialami saat S menyuruh masing-masing dari korban melakukan sesuatu, seperti saat S atau pelaku menyuruh dari salah satu korban untuk mengeprint. Di situ S mulai memegang atau meraba-raba tubuh siswa tersebut. Dari hasil pemeriksaan oleh pihak kepolisian, S atau pelaku mengaku tidak sengaja melakukan pelecehan seksual terhadap 3 siswi yang sedang melakukan praktek kerja lapangan atau PKL di Kelurahan Jombang. Namun aksi pelecehan seksual tersebut sudah berulang kali didapatkan oleh 3 siswi yang magang di Kelurahan Jombang, Kota Tangerang Selatan tersebut. Kelurahan Jombang pun mengambil tindakan keras dengan memecat S atau pelaku dari kelurahan. Penyebab korban mengalami pelecehan seksual. Pada kasus ini, pelecehan terjadi karena adanya kekuasaan yang dimiliki oleh si pelaku terhadap ketiga korban ini, yang dimana di kasus ini pelaku merupakan seorang mentor PKL dari ketiga siswi tersebut. Untuk melancarkan aksinya tersebut, kemungkinan ada sedikit ancaman yang diberikan kepada korban, seperti memberikan nilai yang buruk pada laporan kerja atau tidak akan menandatangani laporan kerja yang dibuat oleh para siswa tersebut. Hal itu membuat 3 siswi tersebut bungkam atau tidak melaporkan kasus ini kepada pihak yang berwajib, sehingga mereka sering mendapatkan pelecehan dari pelaku tersebut. Dampak yang terjadi pada 3 siswi atau korban setelah adanya kejadian pelecehan seksual ini menyebabkan korban mengalami trauma karena adanya kejadian buruk. Trauma yang dialami korban bisa berupa depresi, gelisah, stres, gangguan tidur. Solusi mencegah pelecehan seksual. Banyak kasus pelecehan seksual yang tidak dilaporkan kepada pihak kepolisian. Hal ini dikarenakan adanya statement dari masyarakat yang memandang buruk korban kekerasan seksual karena tidak bisa menjaga diri. Parahnya lagi, banyak korban kekerasan seksual dituding sengaja merayu pelaku. Hal ini membuat korban kekerasan seksual khawatir jika peristiwa yang dialaminya terekspos ke publik, mereka akan semakin dianggap buruk oleh masyarakat. Korban pun akhirnya memilih diam dan kasus kekerasan seksual menjadi sulit terungkap. Adapun alternatif treatment yang dapat diberikan adalah pelatihan asertivisasi normatif. Asertif merupakan suatu kemampuan untuk dapat mengkomunikasikan apa yang diinginkan dan dipikirkan kepada orang lain dengan tetap menjaga dan menghargai perasaan orang lain.
Pelatihan asertivitas bisa diterapkan kepada individu yang mengalami kesulitan untuk menerima bahwa menyatakan atau menegaskan diri adalah suatu tindakan yang layak dan benar. Demikianlah analisis yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan, saya minta maaf pada Allah, saya meminta ampun. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.